Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat Hukum, baru-baru ini kita sempat memanas dengan beredarnya berita batas usia Capres-Cawapres 2024, di mana kita memasuki tahun politik Pesta Demokrasi Republik Indonesia. Inilah latar belakang tema mosi kita pada kali ini, yaitu MK memutuskan batas usia Capres-Cawapres 2024. Usia bukan satu-satunya penentu dalam kebijaksanaan dan kepemimpinan. Seseorang yang berpengalaman memimpin sudah masuk dalam kategori, tetapi pengalaman bukan menjadi patokan dalam hal kepemimpinan. Kita bisa memberikan peluang bagi para pemuda yang memiliki visi, kualitas, dan dedikasi tinggi terhadap masyarakat. Bahwasanya seseorang yang berumur 38 tahun tetapi memiliki pengalaman dalam hal memimpin lebih efektif daripada seseorang yang berumur 45 tahun tetapi belum memiliki pengalaman dalam memimpin. Usia bukan menjadi hambatan bagi calon yang mampu dan berkompeten. Sesuai dengan putusan MK pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu 2017 mengenai batas usia Capres-Cawapres 2024 yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah. Alasannya karena batas usia Capres dan Cawapres tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Perwakilan DPR juga menjelaskan bahwa 45 negara memiliki batas usia pemimpin 35 tahun dan 38 negara memiliki batas usia pemimpin 40 tahun. Pada pasal 221 menyatakan bahwa Capres dan Cawapres diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Pada pasal 222 menyatakan bahwa pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memiliki persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Menurut pendapat saya tentang isu-isu kali ini, yaitu bahwa fokus perdebatan sebaiknya dialihkan pada aspek kualitas, integritas, dan visi calon, tanpa terlalu terpaku pada usia. Dengan demikian, kita dapat lebih efektif memilih pemimpin yang benar-benar mewakili kepentingan dan aspirasi rakyat. Pada dasarnya, politik di Indonesia adalah demokrasi, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Baik Sobat Hukum, saya Laila Tulis Rokia, semester 1 Hukum Ekonomi Syariah, Wonogiri Bojonegoro, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampai jumpa. Perkenalkan, nama saya Ria Ardhaniatus Solihah. Langsung saja di sini saya akan melanjutkan dari pemateri yang pertama, yaitu batas usia Capres-Cawapres di bawah umur 40 tahun atau menduduki jabatan yang dipilih dari pemilu atau pilkada. Bagi bakal calon yang berusia di bawah 40 tahun tetap diajukan sebagai calon presiden dan wakil presiden sepanjang memiliki pengalaman, pernah atau sedang menduduki jabatan sebagai pejabat yang dipilih melalui pemilu, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, gubernur, bupati, dan wali kota, namun tidak termasuk pejabat yang ditunjuk seperti pejabat atau pelaksanaan tugas dan sejenisnya. Bagi pejabat semata dapat diajukan menjadi calon presiden dan wakil presiden melalui pintu masuk yang berusia kurang lebih 40 tahun. Menurut Mahkamah, meskipun terdapat syarat alternatif berupa pengalaman, pernah atau sedang menduduki jabatan sebagai pejabat yang dipilih melalui pemilu, bagi calon presiden dan wakil presiden yang berusia di bawah 40 tahun, syarat tersebut tidak akan merugikan calon presiden dan wakil presiden yang berusia
tahun ke atas. Karena syarat usia dalam koordinasi presiden dan wakil presiden harus didasarkan pada prinsip memberikan kesempatan dan menghilangkan pembatasan secara rasional, adil, dan akuntabel. Sehubungnya dengan hal tersebut, penting bagi Mahkamah untuk memastikan konsentrasi pemilihan umum presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, tanpa terhalang oleh syarat usia 40 tahun semata. Apakah ada yang salah jika putusan batas umur cawapres di bawah 40 tahun, sedangkan negara Indonesia butuh sosok pemimpin yang berkualitas? Menurut saya, jika ada seorang yang masih muda mempunyai potensi yang baik dan pembahasan yang luas dalam membawa Indonesia jauh maju dan dari masa-masa sebelumnya. Cukup sekian, terima kasih. Saudara sekalian, menyambung paparan yang dibawakan sahabat kami tadi, kenyataannya sudah ditetapkan oleh MK. Mengatasi sisi positif putusan itu, MK memberi kesempatan lebih besar pada generasi muda yang usianya di bawah 40 tahun. MK juga menyatakan bahwa pemimpin nasional di negara lain juga banyak yang berusia di bawah 40 tahun. Jadi dengan keputusan tersebut bisa mendorong kaum muda untuk berorientasi dalam dunia politik. Dan politik yang berproses kaderisasi sejak dini juga penting ditekankan dengan melibatkan pemuda. Dengan itu, orang muda harus diberi kesempatan untuk berkarya lebih luas melalui proses politik seperti I.R. Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir, dan tokoh-tokoh muda pada masa itu yang berhasil membebaskan Indonesia dari kolonialisme. Terima kasih. Teman-teman sekalian, apa yang disampaikan oleh ketiga teman saya sangat setuju, karena jabatan hasil pemilu yang tentu saja didasarkan pada kehendak rakyat karena dipilih secara demokratis. Usia tidak menjadi penghalang atau penghambat perkembangan dan kemajuan generasi muda dalam konteks sisi pimpinan nasional, tapi juga berpikir demokratis. Karena seorang belum usia 40 saja sudah memiliki pengalaman sebagai pejabat negara, seperti anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD. Seandainya seorang diusulkan oleh partai politik peserta pemilihan umum, maka mereka tentu harus menuruti syarat